Oke, udah kedengaran dengan jelas ya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai untuk belajar bareng di sore hari ini. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf banget untuk sore hari ini kita nggak ada Kahoot-nya. Karena tadi agak terkendala di waktu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Apa yang kita kerjain di Kahoot nanti bakal kita bahas juga semua yang di live class hari ini. Jadi kita usahain maksimal semua, teman-teman bisa ngerti. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa teman-teman pakai ketika nanti SKD-nya. Oke? Jadi langsung aja kita mulai teman-teman. Bahas soal dari soal yang pertama. Jadi, untuk sore hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang soal cerita. Kenapa kita, kalau sama bareng aku ya, aku nggak terlalu ngikutin yang sama teman-teman pengajar yang lain. Cuman kalau bareng aku ini udah soal cerita yang kedua. Soal cerita yang kedua kenapa kita bahas? Karena untuk soal cerita itu cukup sering keluar. Salah satu yang paling sering keluar sebenarnya. Contoh soal cerita gimana? Contohnya ada di layar teman-teman masing-masing. Jadi, buat yang mau coba jawab, silahkan dijawab di pollingnya. Oke teman-teman, biar lebih kondusif, biar lebih enak sama-sama sepakat kita. Buat yang nggak mau jawab, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak jadi penilaian juga. Silahkan langsung di-close aja teman-teman untuk pollingnya. Oke, sekarang kita coba langsung jawab soalnya. Katanya, suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan. Sebanyak 20% karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Ibaratnya, kalau katanya efisiensi berarti beberapa orang itu di PHK, dikeluarin dari perusahaan. Kemudian, untuk merangsang kegiatan kerja, gaji karyawan yang kontraknya diperpanjang dinaikkan sebesar 10%. Logikanya gini teman-teman, katanya kan 20% orang dikeluarkan, ibaratnya 20 orang dikeluarkan. Otomatis jumlah orangnya kan makin sedikit. Orangnya sedikit, pekerjaannya tetap sama, berarti kan pekerjaan tiap orang jadi makin berat. Karena dia harus menghandle pekerjaan orang yang udah dipecat itu. Nah, supaya mereka makin semangat kerja, dinaikinlah gajinya. Katanya di soalnya dinaikkan sebesar 10%. Gaji orang yang tersisa itu dinaikkanlah 10% supaya tetap semangat mereka bekerja walaupun makin berat pekerjaannya. Nah, pertanyaannya, jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, maka berapa persen penghematan yang dilakukan perusahaan tersebut? Pertanyaannya, berapa persen penghematan yang dilakukan? Emang penghematan ya? Kalau kita pikir-pikir kan tadi orangnya memang dikeluarkan, tapi kan gajinya naik. Iya kan? Apakah itu penghematan atau malah pemborosan? Kalau berdasarkan soal, otomatis ini penghematan. Secara bahasa kan dia bilang melakukan efisiensi kan? Berarti buat apa dilakukan efisiensi supaya pengeluarannya makin kecil, ibaratnya gitu, makin hemat lah perusahaannya. Nah, sekarang teman-teman, udah kita pahami konteks soalnya, sekarang kita coba langsung pakai pemisalan. Cara gampangnya, kalau aku pribadi dulu, langsung kumisalkan yang nggak diketahui itu sebagai 100%. Apa maksudnya? Di soal kita, katanya kan gajinya naik sebesar 10%. Iya kan? Oke, kita misalkan kita misalkan gaji awal itu adalah 100%. Jadi gaji awal ini adalah kondisi di mana belum ada yang dipecat. Jadi setiap orang masih kerja, setiap orang masih mendapatkan pendapatan yang sama. Jadi kita misalkan dia sebagai 100%. Kenapa dibikin 100%? Karena gampang. Biar lebih gampang. Boleh nggak Kak kita misalkan sebagai 80%? Boleh. Boleh nggak aku misalkan jadi 50%? Boleh. Tapi nanti meribetkan perhitungan. Kita misalkan 10% supaya gampang. Gampangnya gimana? Nah, gaji awalnya kan 100%. Sementara teman-teman, untuk gaji sekarang akan beda konteksnya. Kenapa bisa berbeda? Karena jumlah orangnya semakin sedikit. Otomatis teman-teman, jumlah orangnya makin sedikit. Orangnya sekarang jadi berapa? Orangnya jadi 80%. Ketika orangnya 100%, gajinya 100%. Ketika orangnya 80%, ya gajinya 80% dari gaji total. Simple aja kan? Simple dong. Nah, tapi tidak sampai sini aja. Ingat, gaji sekarang bukan cuma 80%, tapi naik dia dikasih bonus untuk untuk karyawan yang tersisa sekarang dinaikkan gajinya 10%. Maka 80% ini harus kita tambahkan dengan 10%. Bisa ya? Harus kita tambahkan dengan 10%. Tapi kalau kita buat seperti ini, maka kita salah total. Kenapa salah total? Di bagian mana yang salah total gitu kan? Nah, kecenderungan kita pasti mengerjakan buat yang mungkin masih baru belajar,
Pasti kita bikin gini. Karena katanya naik 10%, tinggal kita tulis dia 10%. Otomatis 80 tambah 90 berapa? 80 tambah 10 berapa? 90%. Nah, gaji awalnya 100, gaji sekarang 90. Berarti berapa penghematannya? Penghematan 10. Maka kalau kita lihat nanti pollingnya, mayoritas dari teman-teman itu menjawab yang B, 50%. Ini sambil ku-share aja ya, nanti bisa langsung di-close teman-teman. 50% dari teman-teman jawab B. Tapi kalau kita jawab B, maka kita salah total. Di bagian mana salahnya? Di sini teman-teman. Jadi kalau katanya naik 10%, kita harus mikir 10% dari apa? Ibaratnya gini, gaji awalku misalnya 1 juta, ya kan? Terus dibilang, gajiku sekarang naik 10%. Emangnya kita nulis 1 juta tambah 10%? Enggak bakal bisa dihitung 1 juta tambah 10%. Terus gimana cara ngitungnya? 1 juta tambah 10% dari gaji awal. 10% dari 1 juta. Nah, kalau kayak gini, baru bisa dihitung. Kelihatan nggak teman-teman bedanya? Kalau cuma kita tambahkan 10% doang, itu salah. Tapi harus 10% dari apa? 10% dari gaji awalnya. Kan kayak gitu kenaikan gaji kan? 10% dari awal. Ini adalah contoh, maka sekarang kita tulis yang realnya. Kalau tadi dikatakan teman-teman, gaji awalnya kan 80%. Nah, kemudian naik 10%. 10%-nya dari mana? 10% dari 80%. 10% dari 80% gaji awalnya. Paham ya? Sekarang udah bisa ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita lanjut. 80% ditambah. Sekarang pertanyaannya, berapa sih 10% dikali 80%? Ini nggak sulit, sama sekali nggak sulit. Kalau misalnya nih, mau kita bikin alur pengerjaannya di sini ya. Jadi 10/100. 10% itu kan 10/100. Dikali 80%. 80/100. Ada nggak yang bisa dicoret? Ada. Nolnya di sini coret dengan yang di bawahnya. 0 di sini kita coret dengan yang ini. Tersisa apa? Tersisa 8/100. 8/100 itu apa teman-teman? 8%. Gampang kan? Jadi kalau teman-teman sebenarnya sudah sering latihan, udah bisa cepat aja. 10% kali 80%. Oh iya 8%. Gitu dia. Bisa ya? Dapatlah 8%, jumlahkanlah. 80 tambah 8 sama dengan 88%. Nah, dari sini udah kelihatan langsung jawabannya teman-teman. Apa jawabannya? Jawabannya karena yang ditanyakan berapa sih penghematannya, maka penghematannya kan kita kurangkan aja kan. Awalnya dia harus bayar gaji 100%. Sekarang setelah karyawannya dikurangkan dan gajinya dinaikkan, dia cuma perlu bayar 88%. Maka berapa persen penghematan yang dilakukan? 12%. Nice. Jawaban yang paling benar adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit yang mau kita highlight, yang mau kita fokuskan di sini adalah satu. Ketika dibilang naik 10%, turun 10%, teman-teman harus hati-hati, harus dilihat 10% dari apa. 12% dari apa. Nanti ada soal berikutnya kita bahas juga. Oke? Aman ya? Apakah boleh kita lanjut teman-teman? Lanjutlah. Aku ngambil jalan pintas, nice banget teman-teman. Kalau bisa pakai jalan pintas dipersilahkan. Cuman buat teman-teman yang mungkin masih dari awal banget belajarnya, kita belajar bertahap seperti ini. Setelah teman-teman paham betul, nanti pasti bisa lebih cepat ngerjainnya. Cocok ya? Nanti kalau misalnya aku bikin yang lebih singkat, jatuhnya nanti bakal banyak pertanyaan di akhir. Oke? Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya teman-teman. Cara lebih cepat lagi ada nggak Kak? Ada, silahkan dipahami teman-teman. Karena yang tadi itu sebenarnya kategori soalnya mudah banget, beneran. Oke, nah sekarang kita coba baca bareng-bareng. Sebuah lemari pakaian mengalami penurunan harga secara berturut-turut 30% tambah 20%. Berapa penurunan total harga lemari pakaian tersebut? Ini juga cukup sering mengecoh karena kita tuh berpikir bahwasanya diskon atau penurunan harga 30% tambah 20% itu sama dengan 50%. Kalau sama langsung kita jumlahkan 50%, kita pilih jawabannya yang A, maka kita langsung salah. Oke, buat teman-teman yang mau coba jawab, dipersilahkan untuk jawab di kolom chatnya. Teman-teman buat yang tadi mungkin minta cara cepatnya, mungkin aku bisa nuliskan something yang cuma satu baris, tapi nanti jatuhnya akan lebih banyak pertanyaan. Jadi yang tadi ku bikin itu teman-teman silahkan dipersingkat aja. Tadi ku tulis sangat-sangat jelas,
80% dikali 100% itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya bisa langsung dapat 8% kalau udah ngerti. Oke, semoga bisa membantu buat teman-teman yang masih dasar lah ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal ini. 30 tambah 20% itu beda maknanya dengan tinggal kita jumlahkan. Oh, nggak bisa. Apa makna penurunan harga 30 tambah 20? Jadi pertama, kita diskon dulu dia 30%. Hasil diskonnya, diskonkan lagi 20%. Itu akan beda dengan kalau kita langsung diskonkan 50%. Itu bakal beda. Jadi gimana cara pengerjaannya teman-teman? Cara paling gampangnya, kalau aku pribadi dulu adalah seperti ini. Sambil dipahami ya teman-teman ya. Setelah teman-teman paham, aku yakin pasti bisa jauh lebih cepat ngerjainnya. Yang penting tahu dulu ngerjainnya. Kenapa? Karena soalnya mirip-mirip, tapi kalau soalnya diganti, kita cuma tahu cara cepat satu doang, jatuhnya nanti malah menjebak. Kalau soalnya diganti, nanti kita nggak bisa ngaplikasiin cara cepat yang sama. Jadi lebih pas tuh dipahami dulu untuk dasarnya teman-teman. Nah, harga dasar, harga awal. Harga awal kalau aku pribadi selalu memisalkan dia dengan 100%. Kenapa dengan 100%? Karena jauh lebih gampang buatku. Oke teman-teman, 100% jauh lebih gampang buatku. Nah, dari 100% ini katanya dia didiskon. Diskon berapa? Diskon 30%. Ini diskon pertamanya kan? Diskon pertamanya 30%. Berarti teman-teman, diskon pertamanya 30%. Harganya sekarang jadi berapa? Ayo ada yang tahu nggak? Kalau awalnya 100%, dikurang 30%, berarti sekarang harganya jadi sisa 70%. Nah, hal yang sama kita lakukan teman-teman, kalau misalnya dikurang 20%. Seandainya kita diskon dia 20%. Ini cara gampangnya ya. Kalau teman-teman mau gampang, 20%. 100 dikurang 20% itu berapa? 80%. Dari mana 20-nya? Ada di soal. Pertama kan dikurang 30 dulu, kemudian dikurang 20. Nah, setelah kita kurangkan dia 30 dan 20, kita apain angka yang di bawah itu? Itulah nanti yang akan jadi harga akhirnya, teman-teman. Itu nanti yang akan menjadi harga akhirnya. Harga akhirnya berapa? Kalikanlah 100% dikali 70% dikali 80%. Berapa jawabannya, teman-teman? Jawabannya adalah tinggal 56%. Oke, sama dengan 56. Langsung kelihatan lah ya, 7 kali 8 kan 56. Langsunglah dia dapat 56%. Inilah harga akhirnya. Harga akhir dari yang awalnya 100%, kemudian didiskon 30, didiskon 20, jadinya 56%. Nah, pertanyaan kita. Pertanyaannya teman-teman, berapa penurunan total harga lemari? Jadi, kalau kita lihat pollingnya, teman-teman, ku coba buka nih resultnya, hasilnya ya. Sama-sama kita lihat, boleh langsung di close. Paling banyak menjawab B, 50% dari kita. Tapi, kalau kita jawab B, sayang banget. Kita udah dapet nih, jawabannya 56%. Udah benar, penghitungannya benar. Tapi ternyata kita nggak tahu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan bukan berapa harga akhirnya. Tapi yang ditanyakan berapa penurunannya. Kalau ditanyakan berapa penurunannya, berarti di sini step yang perlu kita kerjakan, kita lihat dulu. Awalnya berapa? Penurunan. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya sudah ngerti, nggak usah ditulis kayak gini. Penurunan sama dengan awal dikurang akhir, nggak usah banget. Ngapain gitu kan? Tapi karena mungkin ada yang masih belum paham, biar nanti catatannya lebih lengkap, jadi bisa lebih mantep lah. Harga awalnya berapa? 100%. Ya kan? Harga akhirnya berapa? 56%. Jadi kalau ditanyakan berapa penurunannya, kurangilah. Harganya akan turun sebesar 44%. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Paham ya teman-teman ya? Tertipu. Nah, ya sayang banget kan kalau misalnya kita udah dapat jawaban akhirnya, tapi ketika hanya ngurangin doang, kita nggak teliti, jadi sayang deh 1 poinnya. Ibaratnya gitu. Nah, dari sini teman-teman kelihatan, kalau misalnya langsung kita jumlahkan tadi, 30 tambah 20%, itu kan berapa? 50%. Kalau harga awalnya 100, kita tambahkan 30 tambah 20 jadi 50. Kan jadi harga akhirnya 100 kurang 50, sama dengan 50%. Beda kan teman-teman? 50% ini itu kalau diskon 50%. Tapi kalau diskonnya 30 tambah 20, maka jadi 56% lah harganya. Dari situ kelihatan bedanya, nggak boleh langsung kita jumlahkan manual. Oke,
Oke, Billie Eilish, terima kasih banyak udah join kelas kita. Semoga lolos di PNS mana nih, Mbak Billie Eilish. Udah nggak suka nyanyi lagi ya, nggak suka nyanyi lagi ya. Oke, nggak apa-apa dah. Oke, teman-teman. Jadi intinya, cara menjawabnya seperti ini. Silahkan teman-teman kalau punya cara lain, selama jawabannya masih benar, selama caranya masih pas banget, jawabannya masih sama, itu oke banget. Oke, sekarang boleh kita lanjut lagi ke soal berikutnya, teman-teman, biar makin banyak juga soal yang kita bahas. Lanjut bawang. Oh, lanjut buang gitu ya. Oke, kukira kau bilang aku bau bawang. Kenapa? Nyampe ke hidung kalian. Oh, enggak. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Soal yang berikutnya itu tentang apa? Tentang uang. Tapi sebenarnya ini enggak yang rumus yang kayak untung rugi dan lain-lain. Coba kita baca bareng-bareng ya. Dari penghasilan Indah selama 1 bulan, katanya 10% digunakan bayar pajak, 2,5% digunakan bayar zakat, 1,5 digunakan donasi ke panti asuhan, 10% digunakan investasi reksadana. Sisa penghasilannya dalam 1 bulan adalah 1.900.000. Maka berapa total penghasilannya? Jadi dibilangnya gini, sisa duitnya 1,9. Tapi sebelumnya dia udah make 10% buat bayar pajak, 2,5 untuk bayar zakat, 1,5-nya donasi, dan kemudian 10%-nya reksadana. Nah, jadi teman-teman, ini konteksnya berbalik ya. Sebelumnya aku izin buka polinya dulu, biar buat teman-teman yang mau jawab boleh banget. Masya Allah Indah, iya. Iya, taat peraturan ya. 10% digunakan untuk bayar pajak, ya larinya ke Rubicon. Oh, salah. Mohon maaf. Nah, sekarang kita lanjut lagi bahas soalnya, teman-teman. Katanya, di sini ada bahas tentang gaji sama pengeluaran. Berarti, kalau misalnya kita mau cari berapa gajinya, berarti itu sisa tambah pengeluaran, teman-teman. Oke? Nah, buat yang mau out atau buat yang mau leave room-nya nggak apa-apa. Buat yang teman-teman yang udah mulai buka puasa, nanti tenang aja. Untuk recordnya pasti aman. Teman-teman bisa langsung dinikmati. Maksudnya bisa tonton ulang lah ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sisa sama dengan gaji dikurang pengeluaran. Tentunya teman-teman setuju lah ya. Ibaratkan aja nih, sisa di rekening kita sekarang Rp2. Nah, gaji kita berapa? Misalnya 2 juta. Dikurangi pengeluaran, berarti itulah sisanya. Ya kan? Cocok lah ya. Gaji dikurang pengeluaran sama dengan sisa. Nah, yang mau kita tanya di soal kita ini bukan sisa, karena sisa udah diketahui. Tapi yang mau kita tanya adalah berapa gajinya. Nah, kalau mencari gaji, kan bisa kita pindahin. Kita tukar posisinya kan? Berarti rumus gaji apa? Rumus gaji sama dengan sisa tambah pengeluaran. Setuju ya teman-teman ya? Dapatlah logiknya ya. Bahwasanya total gaji adalah berapa yang udah kita keluarkan dan berapa yang sisa di tangan kita. Itu yang kita terima awalnya. Nah, dari sinilah kita bergerak teman-teman. Bahwasanya untuk gaji, gampangnya, yang paling gampangnya, kita misalkan aja gajinya sebagai X. Oke? Kita misalkan sebagai X gajinya. Nah, untuk sisanya berapa? Ada di soal. Langsung diketahui kan? Sisanya adalah 1.900.000. Untuk pengeluarannya, apa aja pengeluarannya teman-teman? Kita catat. Katanya 10% digunakan untuk bayar pajak, 2,5% digunakan untuk bayar zakat, 1,5% digunakan untuk bayar panti asuhan, dan sisanya 10% untuk reksadana. Kalau kita tulis seperti ini, maka kita salah. Di bagian mana salahnya? Balik lagi seperti tadi konsepnya teman-teman, bahwasanya kalau dibilang gini, 10% bayar pajak. 10% dari apa? Harus gitu kita nulisnya. Jadi kita biasain selalu tepat ngerjainnya, supaya mau gimana pun soalnya kita tetap bisa benar. Jadi harusnya yang paling benar itu cara pengerjaannya adalah kita bikin gini, 10% dari gaji, 10% X kita bikin. Walaupun sebenarnya sama nanti hasil jumlahnya, tapi biar lebih terpakai ilmunya, kita bikin gini ya teman-teman ya. 10% dari X itu kan dipakai buat bayar pajak. Kemudian tadi 2,5% dari X juga, 25% dari gaji. Kalau kita bikin 2,5% aja, bingung nanti. 2,5% dari apa? Gitu kan? Nah, tambah lagi 1,5% dari X, tambah lagi 10% dari X. Inilah dia total pengeluarannya. Di sini ada X, di sini ada X, di sini ada X, di sini ada X. Berarti tinggal kita jumlahkan aja kan? X sama dengan 1,9 juta ditambah berapa tuh teman-teman yang di dalam kurungnya? Itu adalah 24% X. Maka apa yang kita lakukan? Kita satukanlah yang nggak ada X-nya.
Ini kan ada X. Ini juga ada X. Berarti kita pindahin aja dia. 24% X-nya kita pindahin ke bagian kiri. Jadinya berapa teman-teman cara nulisnya? Cara nulisnya jadinya 100% X dikurang 24% X. 100% X dikurang 24% X sama dengan 1.900.000. Gampang ya? Dari mana tuh tiba-tiba ada 100%? Jadi ingat teman-teman, ini nggak usah dibawa pusing, bahwasanya kalau di sini nggak ditulis atau ditulis angka 1, bisa kita tulis dia juga jadi 100%. Loh, kenapa bisa ditulis 100%? Ingat, 100% itu 100 per 100. 100 per 100 itu 1. Jadi kayak gitu dia logikanya. Dasar matematikanya dari situ. Makanya angka 1 bisa kita ganti jadi 100%. Kenapa kita ganti jadi 100%? Supaya gampang. Nggak usah nyamakan penyebut, nggak usah. 100 dikurang 24% kan langsung kelihatan kan? Langsung ketahuan berapa jumlahnya kan? Yaitu 76%. Yang mana 76% itu adalah 76 per 100 X. Sama dengan 1.900.000. Nah, selesailah sampai sini. Sisanya itu hanya tinggal kecepatan menghitung aja, teman-teman. Sisanya hanya tinggal kecepatan menghitung aja. Kalau kita latihan soal ini, sebenarnya fokusnya teman-teman itu harus ngerti aja paling utama. Terkait masalah waktu, itu banyak-banyak latihan. Contohnya untuk yang ini, itu kan kita mencari berapa X-nya kan? Berarti kalau mencari berapa X-nya, kita pindahkanlah si 76 per 100-nya. Kita pindahkan kemana? Pindahkan ke kanan. Gimana cara pindahkannya? 1,9 juta dikali 100. Jadi ditukar dia tempatnya. 100 per 76. Kalau kita pindahkan ke kanan, kita pindahkan ke kiri, maka tukar. Apa yang di atas jadi ke bawah, apa yang di bawah jadi ke atas. Bisa ya teman-teman ya? Aman? Oke, nice. Sekarang tinggal kita bagi-bagikan aja. 1.900 dengan 76. Ternyata itu angka cantik, teman-teman. Angka cantik maksudnya apa? Bisa dibagikan ya. 1.900 kalau kita bagikan sama 76, 25. Nah, dapatlah. Tersisalah kita jawabannya. Adalah X sama dengan 2.500.000 rupiah. Dapatlah dia jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi fokus kita selama latihan ini teman-teman adalah pahami aja cara pengerjaannya. Terkait soal, aku percaya untuk soal TIU nanti itu masih lebih mudah teman-teman. Angkanya biasanya lebih cantik. Jadi karena kita latihan ini mungkin angkanya agak lebih ribet, tapi nggak apa-apa namanya latihan ya kan. Kita prepare buat siapa tahu nanti TIU-nya lebih sulit. Tapi sepengalamanku sih untuk TIU angkanya masih lebih sederhana, nggak yang ribet-ribet banget. Jadi yang selama kita latihan ini silahkan dipahami alur pengerjaannya. Kalau misalnya ada yang nanya, ada cara cepatnya nggak? Cara cepatnya yang pertama tuh harus ngerti. Selama kita ngerti misalnya ininya itu adalah tinggal dijumlahkan aja teman-teman, maka akan jauh lebih gampang sebenarnya. Tinggal 10 tambah 2,5 tambah 1,5 tambah 10, 24. 24-nya pindahkan ke kiri, jadi 100 kurang 24. Dapat 76. 76-nya pindahkan lagi, jadi 1,9 dikali 100 per 76. Kalau udah paham, nanti teman-teman bisa kayak gitu. Oke? Nah, sekarang udah paham Kak? Terima kasih banyak. Siap. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya ya, teman-teman ya. Mending terbiasa susah, iya benar. Tapi menurutku, prinsipku dulu, walaupun banyak yang bilang mending terbiasa susah, tapi jangan lupa juga, kadang kalau kita kebanyakan ngerjain yang susah, yang mudah jadi kita ngelihat soal mudah tuh jadi kayak mikir, oh ini pasti susah nih. Nah, hati-hati juga teman-teman. Perkara mindset. Takutnya soal sederhana kita pikir susah, kita langkain langsung gak dikerjain. Oke? Intinya perbanyak latihan aja. Sekarang kita baca bareng-bareng soalnya. Sebuah penelitian mengenai pola konsumsi jenis barang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 8x%, pembeliannya turun sebesar x%. Jika saat ini harga barang adalah 10.500 per buahnya, maka berapa harga tersebut dinaikkan agar konsumsi turun sebesar 2%. Sebelumnya aku izin buka pollingnya dulu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau jawab dipersilahkan banget, yang nggak mau jawab langsung di close aja. Jangan dibawa pusing. Nah, sekarang kita pahami dulu soalnya. Apa sebenarnya maknanya? Jadi, katanya gini teman-teman, bahwasanya di sini ada perbandingan. Perbandingan antara harga dengan pola konsumsi atau pembelian. Dalam hal ini sama mereka dua. Konsumsi atau pembelian. Katanya di soal gini,
setiap kenaikan 8x%, setiap kenaikan 8x%, maka pembeliannya turun sebesar X%. Maksudnya, logikanya, kalau misalnya kita bayangkan ya, ada barang, harganya tuh naik. Otomatis, pembelian kita biasanya, kalau itu barang-barang yang bisa digantikan ya, misalnya Indomie aja deh. Indomie nih, harganya sekarang tiba-tiba jadi 2 juta satu bungkus. Otomatis kalau harga Indomie naik jadi 2 juta, pembelian kita, konsumsi kita akan turun. Karena kita merasa, oh terlalu mahal nih, nggak worth it lagi nih harganya. Nah, itu maksud soalnya. Ketika harganya naik sebesar 8x, maka pembeliannya turun sebesar X%. Kira-kira begitu dasarnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Saat ini harganya tuh 10.500. Saat ini harganya 10.500. Nah, berapa harga tersebut harus dinaikkan supaya konsumsinya turun 2%? Pertanyaannya, kita pengen konsumsinya itu turun 2%. Logika sederhana teman-teman. Coba dilihat aja deh. Kalau misalnya pembeliannya turun X, harganya naik 8X. Kalau pembeliannya turun 2, harganya naik berapa? Gampang kan? Intinya di sini si X-nya akan menggantikan 2. Kita anggap aja X-nya 2. Iya kan? Kalau harganya turun, kalau pembeliannya, konsumsinya turun sebesar X, harganya naik 8X. Kalau turun 2, harganya naik berapa? 8 kali 2. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Dari mana 8 kali 2-nya? Kita ganti X-nya sebagai 2. Cocok ya? Karena kan tadi di kiri adalah X-nya digantikan oleh 2. Berarti yang di kanan X-nya diganti juga sama 2. Jadi berapa tuh teman-teman? Jadi dia naik 16% lah. Kalau misalnya konsumsinya turun 2%. Inilah yang kita dapat. Oh, konsumsinya turun 2%, harganya naik 16%. Pertanyaan kita, maka berapakah harga tersebut harus dinaikkan? Berapa harganya harus dinaikkan? Harga awalnya 10.500. Ada di mana tuh? Ada di soal. Harga awalnya 10.500. Sekarang harganya mau kita naikkan. Kita naikkan sebesar berapa? 16%. Kita naikkanlah sebesar 16%. Maka harganya akan naik 16% dikali 10.500. Berapa tuh teman-teman? Ada yang bisa dicoret? Coret 0, coret 0-nya 2. Tersisalah jawaban kita 16 dikali 10.500 sama dengan 1680. Nah, pertanyaannya, sejauh ini teman-teman ada 2 optionnya. Oke, kita coba sama-sama kita lihat. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Dari mana E-nya? Nah, yang E ini 12.180 ini itu dari harga sekarang, harga setelah naik gitu ya aku bikin ya. Harga setelah naik berarti berapa teman-teman? Awalnya kan 10.500. Ternyata harganya naik 1.680. Berarti harganya setelah naik adalah 12.180. Ada jawaban kita yang A dan yang yang B dan yang E. Yang mana yang kita pilih teman-teman? Lihat lagi apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan ternyata berapa harganya harus dinaikkan. Harus naik berapa sih? Gitu dia. Harus naik berapa? Ya harus naik 1680. Kecuali ditanya harganya jadi berapa. Setelah naik harganya jadi berapa? Barulah yang E. Gitu teman-teman. Berapakah harga tersebut harus dinaikkan? Misalkan berat badanku 70 kilo. Aku pengen 75. Berapa yang harus kunaikkan? Naik 5. Selisihnya itu yang kita pilih kan? Sama halnya dengan ini. Kita pilihlah yang 1680 karena kita harus naikkan segitu. Tadi ya. Cocok? Aman ya? Semoga aman teman-teman. Jadi percaya deh kalau soal-soal TIU itu nggak sesulit soal matematika kita waktu SMA. Beneran. Ini lebih ke soal logika, soal basic, soal dasar. Sebenarnya kalau teman-teman masih ingat pelajaran SMP, itu pasti kuat banget TIU-nya. Itu aja, hanya perlu dikit-dikit aja kok sebenarnya. Oke? Nah, lanjut lagi. Siap. Kita lanjut lagi, kita perbanyak contoh soal kita. Nah, sekarang ada soalnya gini. Katanya, seorang peternak memiliki sejumlah sapi.
Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan kalau setiap kandang itu diisi 6. Berapa banyak yang dimiliki peternak tersebut? Oke, baru coba kita pahami dulu ya. Hanya Pak SMP sering tidur pelajaran matematika ya? Iya benar, nggak apa-apa. Masa lalu, nggak usah ini ya. Nggak bisa kita sesali lagi ya. Nah sekarang kita usahakan jangan tidur teman-teman. Walaupun masih puasa harus pada semangat semua. Sekarang kita coba baca. Jadi peternak ini ada jumlah sapinya sekian ibaratnya gitu. Nah kalau dia masukin 5 ekor ke tiap kandangnya, jumlah kandangnya butuh lebih banyak dibandingkan kalau tiap kandangnya diisi 6. Masuk akal banget kan? Ibaratnya sapi ini dikelompokkan 5-5. Dengan sapi dikelompokkan 6-6. Otomatis lebih banyak jumlah kelompoknya kalau kita isi 5-5 sapi. Iya kan? Karena lebih sedikit. Logikanya seperti itulah. Ibaratkan orang mau bagi kelompok nih, 10 orang mau bagi kelompok. Kalau kita bagi satu kelompok 2 orang, kan butuh 5 kelompok. Tapi kalau kita bikin satu kelompok 5 orang, cuma butuh 2. Jadi berbanding terbalik dia hubungannya. Nah, untuk yang ini, sebenarnya ini full logika. Tapi karena kita lagi belajar bareng, maka aku dituntut untuk menuliskan logika ke dalam bentuk tulisan. Jadi ini bukan cara panjang ya teman-teman ya, tapi supaya lebih paham aja sebenarnya. Oke? Nah sekarang, setuju dong kalau misalnya seandainya aku tuliskan bahwasanya jumlah kandang sama dengan jumlah kandang. Oh iya, mohon maaf untuk pollingnya. Silakan teman-teman yang mau coba jawab, silakan dijawab di pollingnya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, setuju dong kalau misalnya awalnya aku tulis gini aja. Jumlah kandang sama dengan jumlah kandang. Apa nih maksudnya? Nggak ada. Supaya ngerti aja sebenarnya. Jumlah kandang sama dengan, jumlah jumlah sapinya sama dengan jumlah sapinya nanti kan. Nah, untuk jumlah kandang ya teman-teman, katanya kan gini, ia memasukkan 5 ekor sapi. Oke, jumlah kandangnya kita misalkan sebagai X dia. Jumlah kandangnya kita misalkan sebagai X. Nah, katanya kalau misalnya 5 ekor, kalau yang 5 ekor kita bikin ke tiap kandangnya, maka jumlah kandang yang dibutuhkan adalah X tambah 4. Ini kita pelan-pelan ya. Dari mana X tambah 4-nya nanti kita bahas. Tapi kalau misalnya dia 6 ekor, dia akan diisi oleh X aja. Nah, kita pahami dulu ya teman-teman ya. Jadi katanya gini tadi, kalau misalnya kita masukin 5 ekor ke tiap kandangnya, maka jumlah kandangnya 4 buah lebih banyak. Tadi kan jumlah kandang aku bikin X. Kalau katanya 4 buah lebih banyak, X tambah 4. Setuju ya? Mantap ya teman-teman ya. Oke? Nah, sekarang 4 buah lebih banyak dibandingkan kalau tiap kandang diisi 6. Kalau katanya tiap kandang diisi 6, maka dia cuma X aja. Setuju ya? Kalau diisi 6 dia X. Kalau diisi 5, 4 lebih banyak. X tambah 4. Paham teman-teman sampai sejauh ini apakah paham? Jadi balik lagi ya, ini cuma soal logika, tapi aku harus menuliskan logikanya. Paham ya? Setuju ya? Nice. Karena udah paham teman-teman, ingat X tambah 4 itu adalah jumlah kandangnya. Ini kutuliskan ke sini deh, biar teman-teman nggak bingung. Ini adalah jumlah kandang. Yang X tambah 4 dan X itu adalah jumlah kandangnya. Oke, nah sekarang untuk jumlah sapinya, otomatis teman-teman. Kalau dikatakan, misalkan ku bilang gini, kandangnya cuma 1, berarti berapa sapinya? Berarti kan 1 kali 6. Dari mana 1 kali 6? Karena kalau dia 6 ekor, kandangnya cuma 1, berarti cuma 6 itu doang sapinya. Paham ya? Nah, kumisalkan lagi. Kalau kandangnya 2, berarti berapa sapinya? 2 kali 6, 12. Kalau misalnya kandangnya ada 3 biji, berarti 3 kali 6. Nah, buat apa ini? Inilah dasar kita nanti menentukan. Berarti jumlah sapinya, teman-teman, jumlah sapinya sama dengan 6X. Setuju nggak? Jumlah sapinya sama dengan 6X. Dari mana 6X yang tadi itu? Kalau X-nya kita ganti jadi 1, kan jadi 6 kali 1. Kalau X-nya kita ganti jadi 3, 6 kali 3.
Kalau jumlah kandangnya 10, 6 kali 10. Kalau jumlah kandangnya X, 6 kali X. Simple aja. Sama halnya dengan yang di sini. Iya dong, kan jumlah sapi kan sama dengan jumlah sapi. Jumlah sapi itu nggak mungkin berubah. Mau dia kandangnya ada 70, kayak mau kandangnya ada 50, nggak akan berubah jumlah sapinya. Hanya dibagi-baginya, pembagiannya yang berbeda. Jumlah sapi sama dengan jumlah sapi. Nah, kalau jumlah sapinya 5 ekor, berarti jadi 5 ekor dikali X tambah 4. Dari mana X tambah 4-nya? Jumlah kandangnya. Sama persis kayak 6X tadi, teman-teman. 6 dikali jumlah kandang, 5 dikali jumlah kandang. Sekarang setelah kita lakukan ini, tinggal kita kali-kalikan ke dalam. 5 kali X, 5X. 5 kali 4, 20. 6X. Dapatlah dia 20 sama dengan 6X dikurang 5X. Dapatlah 20 sama dengan X-nya. X-nya adalah 20. Yang ditanyakan bukan X-nya. X itu kan jumlah kandang. Coba lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan berapa banyak sapinya. Berarti kalau ditanyakan berapa sapinya, kita bikin aja ini biar gampang kan? 6X. Coba kita bikin. 6 kali X. X-nya berapa? 20. 120. Dapatlah jawabannya yang E. Loh, kalau misalnya kita bikin ke yang kiri, boleh nggak sih? Boleh. Coba sendiri, teman-teman. 5 dikali X tambah 4. 5 dikali X tambah 4. X itu berapa? 20. 20 tambah 4, 24. 5 kali 24, 120 juga. Intinya, mau masukin ke kiri, mau masukin ke kanan, pasti sama. Paham ya, teman-teman ya? Paham banget dong ya? Oke, nice. Jadi kira-kira seperti inilah cara pengerjaannya. Kira-kira seperti inilah logikanya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman banyak latihan soal, pasti jauh lebih gampang lagi. Oke? Cocok ya? Kak, gimana tadi 120? Nah, ini yang kita dapat ini, X-nya ini, teman-teman. X tadi kan jumlah kandang. Jangan pilih 20, karena X ini adalah jumlah kandang. Sementara yang ditanya itu jumlah sapinya. Tinggal kita masukin. Jumlah sapi sama dengan 6 dikali kandang. Ini kan, kandang dikali 6, gitu tadi kan. Nah, kandangnya 20 dikali 6, 120. Gitu dia. Next ya. Oke, nice. Semangat-semangat banget nih, teman-teman. Gak apa-apa. Kita coba next, biar makin banyak soal yang kita bahas. Sekarang, ada soal lagi. Biasanya lebih ke logika sebenarnya, teman-teman. Katanya kayak gini. Pesawat Ucok Air akan terbang ke kota Tarutung. Ucok Air nggak tuh? Nah iya dong. Kota Tarutung itu kotaku itu. Aku bangga sekali sama kota Tarutung ya. Kabupaten yang jauh sekali, mall nggak ada. Waktu ada Indomaret juga kami kesenengan, ya gitulah. Nah, jadi katanya teman-teman, diketahui data suhu berikut. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 23 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 37 derajat di bawah 0. Kita highlight dulu ya. 37 derajat di bawah 0. Apa nih maksudnya? 37 derajat Celcius di bawah 0, gampang aja. Sebenarnya maknanya adalah minus 37 derajat Celcius. Jangan bingung ya teman-teman ya. Itu hanya beda bahasa cara penulisan aja. Nice, minus 37. Nah, sekarang sebentar aku buka lagi pollingnya nih. Biar yang mau jawab boleh banget dijawab. Nah, katanya setiap naik 48 meter, suhunya akan turun 0,3. Kalau teman-teman ingat, kayak soal tadi. Tadi kan ada pembelian naik, harganya turun gitu-gitu kan. Nah, kalau yang ini, kalau naik ketinggiannya 48 meter, maka suhunya akan makin dingin, akan turun sebesar 0,3. Ibaratnya, kalau kita tuliskan nih, kalau aku sih lebih suka model yang tadi, biar lebih enak dia ngelihatnya. Apalagi ketika kita lagi belajar, kalau menurutku lebih enak tulis kayak gini. Kalau dia naik 48 meter, biar lebih terstruktur, maka dia akan turun 0,3 derajat Celcius. Sekarang pertanyaanku teman-teman, kalau dia naiknya 96, misalkan dia naik 2 kali 48 meter, maka suhunya akan turun berapa? Gampang kan? Simple banget kan sebenarnya kelihatan ya. Kalau misalnya naiknya 2 kali 48, berarti suhunya akan turun 0,3 kali 2 atau 0,6. Nice. Misalkan lagi ku bikin. Seandainya dia naiknya 3 kali 48 meter. Maka dia pasti akan turun 0,3 kali 3. Selalu seperti itu logikanya teman-teman.
Kalau dia naiknya 48 dikali berapapun, nanti suhunya kalikan berapapun, tapi dia turun. Oke? Nah, coba baca pertanyaannya. Ketinggian pesawat naiknya 2.400 meter. Nah, katanya pesawat kita naiknya 2.400 meter. Biar gampang teman-teman, 2.400-nya kita ganti, kita ubah dia. Jadi berapa? Kita ubah dia jadi 50 dikali 48. Oke? Ingat teman-teman, untuk yang ini, yang bagian sini aku berikan warna biru ini ya. Ini pemisalan, tidak ada hubungannya sama sekali ke soal. Ulang di bagian 2 kali 48. Ulang lah bagian 2 kali 48. Kalau aku ingat tadi komennya ngomong hasian. Hasian itu di batas sayang. Ya udahlah kita abaikan aja ya. Nah, dari mana 2 kali 48 itu teman-teman? 2 kali 48 ini hanya pemisalan. Jadi misalkan ketinggiannya naik 2 kali, suhunya turun 2 kali. Ketinggiannya naik 3 kali, suhunya turun 3 kali. Sesimpel itu aja sebenarnya yang mau kutunjukin. Oke? Nah, sekarang naik 2.400. 2.400 itu ternyata 50 kali 48. Setuju ya? Buat apa aku ganti jadi 50 kali 48? Biar sama dia, biar kelihatan dia polanya kayak tadi. Berarti kan kalau di kiri kita kalikan dia, naik 50 kali lipat. Berarti suhunya akan turun 50 kali lipat juga. Dikali 50. Setuju nggak teman-teman? Ayo, sejauh ini setuju nggak? Berarti 2 kali 48 ditukar kanan, kenapa nggak jadi bagi? Oh bukan, ini bukan bagi-bagi maksudnya. Ini tuh, yang ini teman-teman bukan kupindahin ke sini, bukan. Ini lebih ke perbandingan senilai aja. Ya, misalkan aku makan 2 kali lipat, maka berat badanku naik 2 kali lipat. Kayak gitu dia konsepnya. Aku makan naik 3 kali lipat, berarti berat badanku naik 3 kali lipat juga. Selalu disenilai. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, sekarang berarti kalau dia naik 2.400 meter ketinggiannya, maka untuk suhunya dia akan turun sebesar 0,3 kali 50. Berapa tuh teman-teman? 15 derajat Celcius. 15 derajat Celcius. Oke, jadi naik dia 2.400, turun dia suhunya 15 derajat Celcius. Pertanyaannya, maka berapakah suhu di luar pesawat? Ingat ya, tadi kita di soal ada 2 suhu. Ada suhu di dalam pesawat sebesar 23, ada juga suhu di luar pesawat sebesar minus 37. Maka, kalau misalnya 37, kan kalau kita kurangkan sama 15 kan teman-teman ya. Berarti kita bikin suhu sekarang, ku pindahin sini ya. Ini kita sebenarnya udah selesai. Tinggal mengurang-urangkan aja. Tapi siapa tahu ada yang terkecoh, teman-teman. Suhu sekarang itu berapa? Suhu awalnya minus 37. Jangan lupa untuk suhunya dia selalu turun. Ya, kalau suhu turun berarti kita kurangkan. Dikurang berapa? Dikurang 15 derajat. Kenapa dikurang 15 derajat? Karena ketinggiannya naik 2.400. Ingat, setiap naik 2.400, suhunya akan turun 15 derajat. Maka berapa dia? Minus 37 dikurang 15 sama dengan minus 52. Itu dia mungkin yang bagian terkecohnya teman-teman. Bahwasanya jawabannya yang C, bukan yang 22 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, hasil pollingnya adalah mayoritas sudah menjawab yang C, tapi jawaban yang lain masih banyak. Gimana teman-teman? Apakah berasap kepalanya? Apakah ini kategori soal sulit? Jadi teman-teman harus lebih semangat lagi karena ini bukan kategori soal sulit sebenarnya. Lebih ke kenapa kelihatan panjang? Kenapa kelihatan panjang teman-teman? Karena lebih berstruktur aja sebenarnya menjelaskannya. Sebenarnya ketika kalian mengerjakan teman-teman, yang ini tuh nggak usah ditulis nggak apa-apa. Yang ini nih, ini tuh nggak usah, nggak penting sebenarnya ini. Ketika kalian sudah mengerti, gitu ya. Ini rumus apa Kak? Nggak ada rumus. Soal cerita itu tidak ada rumus sama sekali. Oke, kenapa kita bikin 50 kali 48 dari 2.400 teman-teman? Jadi sebenarnya simpelnya gini, kan kita mau cari menghubungkan ke angka 48, ya kan? Kalau misalnya 48 dikali 3, maka suhunya nanti dikali 3 juga. Kalau 48 kali 5, suhunya kali 5. Pertanyaanku, 2.400 itu 48 kali berapa?
Tinggal kalian bagikan. 2.400 dibagi 48. Dapatlah dia 50. Samakanlah sama formula yang tadi, teman-teman. Gitu sebenarnya. Balik lagi ya, soal cerita ini lebih ke basic logic sebenarnya. Nah, kenapa nggak dikurang 23 derajat, Kak? Coba baca soalnya lagi. Kata soalnya, berapa suhu di luar pesawat? Nah, ini ku bikin tanda love-nya, biar nggak kalian abaikan. Kalau ada cinta-cintanya, biasa nggak diabaikan. Katanya kan di luar, kan? Kalau teman-teman ingat tadi yang 23, itu di dalam pesawat. Sementara yang tadi 37, di luar pesawat. Jadi mungkin letak mengecohnya di situ aja, teman-teman. Berarti kalau nggak pakai kotak pemisah, langsung loncat ke penyelesaian yang mana, Bang? Langsung ke sini dong. Jadi sebenarnya yang penting ya, ini aku bikin tanda bintangnya aja deh, biar teman-teman tahu. Sebenarnya kalian hanya perlu menuliskan yang ini, baris yang ini, yang ada bintangnya ini, dan yang ini. Selesai, habis itu tinggal kalian kurangin aja. Hanya perlu 2 cara aja sebenarnya, tapi harus ngerti. Nggak enak belajarnya kalau misalnya langsung kutulis tadi 2 cara itu, teman-teman nanti diganti soalnya, itu pasti nggak bisa. Maksudnya bakal bingung lagi. Oke, kenapa dapat minus 37? Minus 37 dari soal ya teman-teman ya. Minus 37 jangan dibawa bingung, itu dari soal. Oke? Boleh lanjut gak nih? Tarutung pemandian air soda, iyalah. Keren Tarutung, boleh teman-teman silahkan jalan-jalan ke sana. Lanjutlah ya, siap. Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal yang ini. Sama-sama kita pahami teman-teman, pelan-pelan aja. Pelan-pelan kita pelajarin, pelan-pelan kita pahamin kira-kira apa maksud dari soalnya. Oke, nah katanya sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Oke, kita pahami dulu sampai sini teman-teman. Jam kerjanya dari 40 jam jadi 36. Jam kerjanya makin sedikit. Tapi secara gaji yang diterima nggak ada berubah. Oke? Awalnya seorang pegawai dapat gaji X per jam. Sekarang berapa X per jam? Otomatis kan gajinya bakal beda kan? X per jamnya karena total jamnya itu beda. Ya kan? Jadi gini, kita mulai dari dasarnya dulu. Kita kan mau cari gaji per jam. Setuju dong? Kita mau cari gaji per jam. Dari mana tuh? Ada di pertanyaannya. Maka berapa rupiah kah? Berapa rupiah per jam kah gajinya? Berarti kita mau cari gaji per jam. Nah, cara mencari gaji per jam udah kelihatan dari namanya. Gajinya taruh di atas, total gaji, kemudian kita bikin tanda per, kan katanya gaji per jam, kita bikinlah pernya. Terus di bawahnya apa? Total jamnya. Berapa jam kerjanya? Berapa jam kerjanya? Jadi gini cara mencari total gaji, cara mencari gaji per jam adalah total gaji dibagi berapa jam kerja. Nah, sekarang buat teman-teman mungkin yang mau jawab, boleh banget dijawab di kolom pollingnya aja. Oke, nah pollingnya aku buka. Nah, selesai. 10/9 nggak sih bisa logika aslinya? Nice banget. Emang ini soal logika semua dari tadi itu sebenarnya soal logika. Teman soal cerita itu biasanya lebih ke logikanya teman-teman. Oke, tapi coba kita mulai dari dasarnya biar teman-teman bisa tahu. Nah, gaji per jam. Teman-teman harusnya udah setuju bahwasanya total gaji per jam kerja itulah rumusnya. Dari mana rumusnya, Kak? Nggak usah dihafal. Orang namanya gaji per jam, ya tulis gajinya di atas. Tulis jamnya di bawah. Tulislah pernya di tengah-tengah. Selesai. Nah, pertanyaanku teman-teman. Untuk jam kerjanya sekarang jadi berapa? Jam kerjanya kan 36. Total gajinya berapa teman-teman? Total gajinya adalah X. X itu bukan total gaji. X itu adalah gaji per jam. Nah, dia menerima gaji X per jamnya. Sementara dia kerja berapa lama? Awalnya dia kerja 40X. Paham ya? Awalnya dia kerja 40 jam kan? Sebelum adanya perubahan. Awalnya dia kerjanya 40 jam. Kemudian per jamnya dia dibayar X rupiah. Berarti berapa total gajinya? 40X. Nah, jam kerjanya dikurangi, tapi gajinya nggak berubah. Katanya tadi, tanpa mengurangi gaji. Maka teman-teman, tanpa mengurangi gaji, berarti kan tetap 40X gajinya. Tapi jamnya sekarang berkurang, jadi 36.
Sekarang udah selesai kita. Tinggal kita kerjakan 40x per 36. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada. 40 dengan 36 sama-sama dibagi 4. Atasnya 10, bawahnya 9. Dapatlah kita jawabannya 10x per 9. Kebetulan jawabannya langsung kelihatan yang D. Sekarang kita coba sedikit lagi teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah mau buka puasa boleh langsung live duluan nggak apa-apa. Nah, biar makin paham sekarang kita coba cek. Aku mau nanya, silahkan dijawab di kolom chatnya ya. Seandainya, tadi kan kita dapat nih 10x per 9. Seandainya, tadi kita dapat 10x per 9. Seandainya di optionnya dia nulis gini teman-teman. Di optionnya kita nulis gini, 10 per 9x. Maka menurut kalian ini sama atau beda? Boleh jawab di kolom chatnya. Kan sama-sama 10 per 9, tapi x-nya ada yang di atas, ada yang di bawah. Beda atau sama? Ini penting, mungkin buat soal ini nggak penting, tapi buat soal lain bisa jadi penting. Jadi kita sepakati ya, sekarang harus teman-teman udah pada bisa, ini tuh beda. Kenapa beda? Karena kalau yang X itu teman-teman, X-nya ini itu milik si 10. 10 dikali X, milik se-10. Kalau X-nya ini, itu milik se-9, jadi pembagian dia teman-teman. X-nya jadi pembagian. Paham ya? Ibaratkan, kalau mau lebih gampang pemisalannya, misalkan sama angka. Aku dari dulu misalkan sama angka. Contohnya, 10 dikali 2 per 9. Sama nggak ya? Sama 10 per 9 kali 2? Ada 1-2-nya di atas, ada 1-2-nya di bawah. Pasti beda itu hasilnya teman-teman. 20 per 9 dengan 10 per 18. Beda kan? Nah, dari situ dia kelihatannya. Sekarang pertanyaanku, coba. Kalau misalkan, ku tulis sekarang kayak gini. 10 per 10x per 9, ini tadi soalnya kita. Sekarang di optionnya dia nulis gini, 10 per 9x. Ayo loh, sekarang x-nya di tengah teman-teman. Menurut kalian, x-nya itu, dalam hal ini, mereka itu sama atau beda? 10x per 9 dengan 10 per 9, x-nya di tengah. Nah, kita sepakati ya, ini jawabannya sama. Kenapa sama? Karena konteks dari perkalian pecahan, kalau ada di sini, itu miliknya yang di atas, miliknya bukan Tuhan, maksudnya miliknya 10. Maksudnya gini, kita misalkan sama angka lagi ya, seandainya ditulis gini, 10 dikali 2 per 9. Misalkan nulis gitu kan, ada lagi nulis 10 per 9 dikali 2. Nah, 2-nya ini kan kita kalikan ke 10, tetap kan? Walaupun dia nulisnya di tengah-tengah, 2-nya kita kalikan ke 10, jadi 20 per 9. Yang ini juga tetap 20 per 9, maka dia sama. Itu aja yang mau kutunjukin teman-teman. Semoga bisa berguna buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan tadi, bahwasanya beda penulisan variabelnya, bisa beda nanti maknanya. Siapa tahu nanti optionnya mengecoh, siapa tahu nanti ada soal yang bisa berguna teman-teman ilmunya ini, ya semoga bisa membantu lah. Gitu ya. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kita sore hari ini teman-teman. Sedikit banyaknya aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Tapi semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini bisa menjadi dasar basic teman-teman ketika latihan soal dan ketika nanti hari HSKD-nya. Selebihnya aku bantu doa semoga instansi manapun yang teman-teman tuju semoga dilancarkan, dimudahkan, auto lolos semua 2023 biar kita nggak usah bimbel-bimbel lagi. Amin ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Akhir kata aku ucapkan selamat sore dan selamat beristirahat. Bye-bye semuanya. Dadah. Ya, terima kasih Kak Dwiki untuk sore hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di hari ini. Jangan lupa teman-teman isi ratingnya di sore hari. Oke? Jangan lupa, oke? Jangan lupa, oke? Oke? Siap. Jangan lupa isi ratingnya teman-teman. Dan sampai jumpa di live class.